Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sepasang suami istri yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan suaminya membentak istrinya dengan sangat keras. Istri yang kena bentak merasa sakit hati, tapi tanpa berkata-kata dia menulis di atas pasir, "Hari ini suamiku menyakiti hatiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Si istri mencoba berenang namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan suaminya. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini suamiku menyelamatkan nyawaku." Suaminya bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir, dan ketika saya menyelamatkanmu, kamu menulisnya di atas batu?" Istrinya sambil tersenyum menjawab, "Ketika hal buruk terjadi, kita harus menulisnya di atas pasir, agar ketika angin maaf datang berhembus, maka akan menghapus tulisan itu. Dan bila sesuatu yang luar biasa diperbuat suamiku, aku harus memahatnya di atas batu hatiku agar tidak bisa hilang tertiup angin, sehingga akan teringat selalu dalam hidupku." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar sebuah pepatah yang berkata, "Karena nila setitik rusak susu sebelanga"? Artinya adalah kebaikan yang besar akan hilang hanya karena kesalahan kecil. Ya, memang sifat dasar manusia adalah lebih mudah mengingat keburukan orang lain daripada kebaikan orang lain. Kita harus belajar untuk membalik hal tersebut, yakni kita lebih mudah mengingat kebaikan orang lain daripada keburukan orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu membalas budi dengan selalu melupakan atau tidak membalas perbuatan baik orang lain kepada kita, namun justru hanya mengingat keburukan atau kesalahan yang mungkin pernah dilakukan kepada kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan lagi saat ini, apakah benar setiap orang yang pernah menyakiti kita tidak pernah menolong atau membantu kita? Jika kita mau jujur saat ini, setiap orang di sekeliling kita pasti memiliki kebaikan yang bisa kita ingat. Jadi kunci untuk hidup damai dengan siapapun sebenarnya sederhana, yaitu ingatlah yang baik dan lupakanlah yang buruk. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku ingin menjadi orang merdeka tanpa ada rasa dendam, kecewa dan marah dalam hatiku. Karena hal itu hanya akan merampas damai sejahtera-Mu dari dalam hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.